Timnas Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Uzbekistan dengan skor akhir 0-2 di laga semifinal Piala Asia U23. Gol Uzbekistan dicetak oleh Husain di menit 68 dan gol kedua lewat bunuh diri Pratama Arhan di menit 86. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Poin pertama, aku ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemain Timnas Indonesia yang telah berjuang di atas lapangan. Di video ini, tentu kita akan membahas beberapa keputusan kontroversi yang diberikan oleh wasit di atas lapangan. Kurang lebih ada 3 yang akan kita bahas. Selain kita bahas keputusan kontroversi, nanti di akhir video dari aspek taktikal di atas lapangan kita akan ulas juga mengapa Timnas Indonesia sulit banget untuk membuild up serangan dari posisi penjaga gawang, back, lini tengah sampai dengan lini depan. Oke, kita bahas dulu soal keputusan kontroversi yang diberikan oleh wasit di atas lapangan. Tentu soal pembahasan wasit, law of the game menjadi salah satu menu konten yang ada di kanal YouTube Tommy Deski. Kita sudah pernah menghadirkan bahkan instruktur dari FIFA membahas fall law of the game yang ada di dunia sepak bola dan terkhusus pelanggaran-pelanggaran yang ada di Liga Indonesia. Kita juga pernah menghadirkan Thorik Al-Khatiri dan berbagai macam wasit yang memiliki lisensi FIFA. Tentu apa yang aku sampaikan ini juga setelah aku melakukan komunikasi dengan beberapa wasit yang memiliki lisensi FIFA soal keputusan yang diberikan oleh wasit di atas lapangan. Tentu acuannya law of the game. Ya, kalau kita beracuan dengan law of the game, mungkin nanti ada sedikit yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang pada akhirnya law of the game lah tetap menjadi rujukannya. Oke, kita masuk keputusan pertama teman-teman. Di saat Timnas Indonesia sempat mendapatkan free kick, lalu wasit melihat video asisten referee, berpotensi Timnas Indonesia mendapatkan penalti. Setelah wasit melihat video asisten referee, wasit akhirnya menganulir untuk memberikan free kick ke Timnas Indonesia dan tidak juga memberikan penalti kepada Timnas Indonesia. Akhirnya drop ball kepada Uzbekistan. Nah, dalam konteks tersebut aku pun mencoba menggali informasi ya teman-teman, dan jawaban dari ahli yang aku tanyakan, awalnya wasit lapangan memutuskan bahwa pemain Uzbekistan telah melakukan pelanggaran terhadap penyerang Indonesia di luar penalti area, sehingga wasit lapangan memberikan tendangan bebas langsung untuk tim Indonesia. Namun wasit VAR setelah melihat replay berkali-kali menyatakan bahwa pemain Uzbekistan tidak melakukan pelanggaran karena pemain tersebut sukses ketika attempt to play the ball, sukses di saat ia merebut bola teman-teman, memainkan bola pemain Uzbekistan. Oleh karena keputusan itu, atau oleh karena keputusan ini subjektif, maka wasit VAR merekomendasikan wasit lapangan untuk on-field review, dan wasit VAR memberikan replay kejadian tersebut dari beberapa sudut pandang. Setelah wasit lapangan melihat point of contact dari replay di screen dan ternyata memang benar apa yang disarankan oleh wasit VAR, maka wasit lapangan pun merubah keputusannya dari tendangan bebas langsung menjadi drop ball, karena kalau seandainya itu benar pelanggaran, maka kejadiannya ada di dalam penalti area. Ada 2 poin yang penting untuk kita amati di sini teman-teman. Yang pertama, attempt to play the ball, wasit menganggap pemain Uzbekistan berniat memainkan bola. Dan yang kedua, kalaupun misalnya itu pelanggaran, pasti wasit sudah meng-call di area kotak penalti alias penalti untuk Timnas Indonesia, dan keputusan wasit kita sudah mengetahui drop ball diberikan, artinya ya memang benar sesuai regulasi ataupun law of the game kejadian yang didapatkan antara pemain Timnas Indonesia dan Uzbekistan. Ya, ini mungkin pro kontra teman-teman, tapi aku berusaha untuk mencari informasi yang kredibel sesuai dengan apa yang sudah berkali-kali kita ulas di kanal YouTube Tommy Deski. Sekitaran 1 tahun kebelakangan ini kita menghadirkan banyak wasit-wasit lisensi FIFA membahas foul baik itu handball, baik itu pelanggaran keras, serious foul play dan seterusnya. Kemudian case yang kedua, apakah gol Ferrari itu sudah tepat? Ini pun sebenarnya aku mengalami kesulitan dan banyak pihak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dari sisi replay kameranya tidak simetris.
tidak tegak lurus. Nah, ini sudah sering kita juga hadirkan dan bahas di beberapa stadion-stadion yang ada di Liga Indonesia ataupun kejadian-kejadian yang ada di sepak bola elit Eropa. Pentingnya kalau di posisi offside, kamera itu tegak lurus, nggak miring sedikit pun ya. Dalam konteks ini kan akhirnya muncul praduga-praduga yang liar. Karena kamera miring, ada yang menganggap itu gol, ada yang menganggap itu sah dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat di beberapa angle yang diberikan oleh tim broadcasting, terlihat kaki dari Ramadhan Sananta lebih dekat ke posisi penjaga gawang alias dalam kerangka offside. Jadi jika teman-teman bertanya kepada aku, kita juga sudah melihat garis offside-nya, bahwasanya ya itu keputusan yang tepat dari wasit. Yang paling penting aku rasa, baik itu di level AFC sekarang yang sudah tertinggi, teman-teman di sepak bola Asia harusnya lebih presisi lagi angle kameranya. Itu nggak simetris, diagonal. Itu akan sangat menyulitkan. Di Liga Indonesia kan sering sekali kejadian-kejadian seperti itu. Jadi aku merasa ini poin yang sangat penting bagi AFC untuk merubah apa yang terjadi di pertandingan dari Indonesia Uzbekistan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kemudian soal ketiga, ini menarik teman-teman, pasti ini memunculkan pro kontra juga. Ada yang menganggap pemain Uzbekistan dia datang ke Rizky Ridho dan Rizky Ridho tentu tidak akan bisa mengelak. Ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan setelah aku menggali beberapa informasi teman-teman dari beberapa wasit yang berlisensi FIFA, bahwasanya situasi seperti ini sering terjadi di sepak bola Indonesia alias Liga Indonesia. Tentu untuk kedepannya hal-hal seperti yang dilakukan oleh Rizky Ridho tersebut perlu dielakkan pemain. For your information, di Liga Indonesia, apa yang terjadi seperti Rizky Ridho itu kerap tidak mendapatkan kartu kuning, atau bahkan bukan tidak mendapatkan kartu kuning, tidak sama sekali mendapatkan kartu, atau ya paling tinggi ya kartu kuning. Kartu merah sangat-sangat jarang. Jadi ketika kita bertanding di level internasional, ya akhirnya merugikan. Aku bukan dalam konteks ini menyerang Rizky Ridho, kita bicara secara kebiasaan. Nah, kan banyak case-case foul yang ada di Liga Indonesia dibawa ke liga luar ataupun turnamen-turnamen luar, akhirnya merugikan timnas Indonesia kita, teman-teman. Coba renungi apa yang terjadi foul antara pemain timnas Indonesia dalam konteks ini Rizky Ridho dan pemain Uzbekistan, itu sering banget terjadi di Liga Indonesia. Oke. Kemudian poin kedua, Rizky Ridho memang bermaksud untuk memainkan bola terlebih dahulu. Meskipun Rizky Ridho memainkan bola terlebih dahulu, Rizky Ridho pun tidak boleh bebas untuk melakukan tindakan susulan seterusnya terhadap pemain lawan. Kemudian poin ketiga, setiap pemain perlu mempunyai tanggung jawab untuk berhati-hati apabila berhadapan dengan lawannya sewaktu melakukan challenge. Dan poin keempat, saya dapati terdapat second action selepas yang dilakukan oleh Rizky Ridho, berupaya untuk membuang bola, dan sentuhan point of contact adalah di bagian sensitif lawannya. Oleh karena itu, red card adalah hal wajar. Ini jawaban dari beberapa narasumber yang aku tanya, teman-teman. Tentu dari substansi pelanggaran yang didapat oleh Rizky Ridho ini, ada area vital, area sensitif yang dilanggar oleh Rizky Ridho yang menggunakan telapak kakinya. Di sisi lain, turning point selanjutnya, ada beberapa second yang didapat oleh Rizky Ridho untuk bisa mengendalikan kakinya, baik itu dalam konteks untuk menekuk ataupun mencoba meringankan kakinya, sehingga dalam tanda petik ya, tidak terlalu mencolok, ada pelanggaran yang keras kepada area sensitifnya. Ya, itu tentu menjadi situasi diskursus yang banyak ketika meskipun aku sudah menyampaikan hal ini, tapi aku berupaya seobjektif mungkin, tidak berdasarkan keinginan pribadiku sendiri. Aku mencoba tabayun ke sana ke sini yang memang narasumbernya berupaya seobjektif mungkin, teman-teman. Kemudian kita masuk dari sisi taktikal. Tapi coba silahkan tulis di kolom komentar gimana menurut teman-teman. Pasti untuk case Rizky Ridho banyak menyebutkan kan pemain Uzbekistan datang ke Rizky Ridho. Jadi sulit dong Rizky Ridho untuk menghindar itu tadi. Kalau kita pelan-pelan melihat ada beberapa second, setidaknya lah ya, Rizky Ridho itu berniat untuk
menekuk atau mengerem sedikit, meskipun ujungnya nanti ada pelanggaran. Kalau misalnya dia menekuk ataupun mengerem sedikit, pastikan nggak ke area sensitif. Area sensitif ini menjadi salah satu poin selanjutnya bagi wasit untuk mengeluarkan kartu merah. Sama halnya di kepala, teman-teman. Ada banyak case akhirnya karena ya nggak ada niatan juga, kepala itu datang ke kaki pemain, membuat wasit pun karena itu area sensitif salah satu, teman-teman, memberikan kartu merah. Oke, kita bahas dari sisi permainan. Ini salah satu pertandingan yang tidak oke bagi aku, apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia di atas lapangan, teman-teman. Tentu jika kita bandingkan dengan pertandingan-pertandingan yang lain, ya jauh permainan timnas Indonesia di atas lapangan. Demam panggung. Dari sisi build up serangan, sulit timnas Indonesia untuk berkembang. Dari sektor tengah, timnas Indonesia pun sulit untuk bisa mengendalikan permainan. Dari lini depan, timnas Indonesia kehilangan Rafael Strike memang sangat-sangat amat berpengaruh. Apalagi Uzbekistan pun dari sisi pendekatan taktikal coba bermain narrow, merapat, teman-teman, ketika tanpa bola, melakukan pressing. Akhirnya pemain timnas Indonesia mudah kehilangan bola, dipaksa, teman-teman, cepat hilang bola, dan sulit untuk memutarkan badan, khususnya pemain-pemain di sektor tengah. Ketika sulit untuk memutarkan badan pemain di sektor tengah seperti Nathan Chow-on, Ivar Jenner, mereka pun akan sulit untuk bisa memprogresikan bola ke depan. Dan efeknya kehilangan bola terjadi. Dari sisi possession pun timnas Indonesia cukup jauh, teman-teman. Ini terbukti berkorelasi dengan apa yang terjadi di atas lapangan, hilang bola yang dimiliki oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Untuk Nathan Chow-on, Ivar Jenner pun dari sisi permainan mereka tidak oke di pertandingan ini. Terkhusus memang lini tengah dari Uzbekistan sangat-sangat provide oke banget untuk bisa mengalahkan Nathan dan Ivar. Seperti yang sudah kita bahas di beberapa video ke belakang, 3 versus 2. 3 pemain Uzbekistan, 2 pemain Indonesia. Ini sering berhadapan sehingga ada muncul kebocoran kerap di posisi nomor 14 yang berada di belakang strikernya, yaitu Faizul Laib. Kan banyak ruang-ruang akhirnya diokupansi lewat Faizul Laib. Kenapa? Karena posisi Nathan sama Ivar fokus ke double pivot dari Uzbekistan. Nah, oleh karena itu nomor 14 dari Uzbekistan sering diikuti akhirnya oleh Ferrari. Karena disitulah salah satu hal yang bisa membantu sektor tengah timnas Indonesia. Di saat sektor tengah timnas Indonesia dibantu oleh Ferrari untuk menutup Faizul Laib, Erkinov nomor 7, dia masuk tuh ke koridor half space di area-areanya Ferrari. Nah, kenapa? Karena berupaya lagi mengokupansi sektor tersebut karena kosong, memaksa akhirnya Pajar pun harus lebih hati-hati, lebih awareness terhadap situasi tersebut, teman-teman. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas Indonesia gunakan pola 1-3-4-2-1 alias 1-3-4-3 khas Coach Sintayong. Kemudian Uzbekistan di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Oke, timnas Indonesia dikurung habis-habisan. 5-4-1, sulit untuk menguasai bola lama, teman-teman. 2-5 detik kehilangan bola. 5-4-1 seperti ini. Yap, Sananta. Oke. Nah, oke, Rakim naik, Abdir naik, Kusanov, Dafronov. Oke, di sini pemain Uzbekistan double pivotnya coba terus diikuti oleh Nathan Chow-on, sehingga Faizul Laib yang berada di posisi belakang double pivot timnas Indonesia sering mendapatkan celah ataupun ruang. Nah, ketika Faizul Laib banyak mendapatkan ruang, Ferrari melakukan marking. Nah, Erkinov yang berada di posisi flank kiri, teman-teman, ia pun akhirnya sering bermain di koridor half space, membuat Ferrari di posisi sektor kanan timnas Indonesia habis-habisan dicecar. Rakim naik ke depan. Nah, jadi overload atau beban yang banyak di sektor sebelah kiri menjadi salah satu senjata yang terus-menerus diokupansi oleh pemain-pemain Uzbekistan, teman-teman. Itu poin pertama. Nah, lalu timnas Indonesia pun pada saat melakukan build up serangan, kita ambil contoh seperti ini, Ferrari, Hapner, Arhan, Pajar, Ivar Jenner tentu turun, Nathan akan turun. Pemain dari Uzbek langsung melakukan pressing dengan membentuk shape 4-4-2. Posisi Buriev akan menekan Nathan, Rakhmonaliev akan menekan Ivar. Nah, oke. Nah, pressing yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan ini bisa sekaligus langsung menutup 5 pemain dari timnas Indonesia. Seperti ini.
Yap, nih ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pemain langsung ditutup. Tentu dengan 5 pemain langsung ditutup membuat pemain-pemain timnas Indonesia efeknya sulit memprogresikan bola dari sektor belakang. Akhirnya long pass ataupun diagonal pass menjadi salah satu opsi. Diagonal pass yang dilakukan oleh timnas Indonesia pun jika sampai ke sektor sayap kanan ataupun sayap kiri atau pemain depan lah dilakukan oleh timnas Indonesia akan sangat sulit karena secara fisik pemain Uzbekistan tinggi besar. Oke, itu poin kedua. Kemudian poin ketiga, ketika timnas Indonesia menggunakan shape 5-4-1. Kita balikkan lagi. Oke, Arhan, Hapner, Rizky Ridho, Ferrari, Fajar, Erkinov, Faizul Laib, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, Odilov, Abdir, Davronov. Yap, seperti ini. Nah, Witan posisinya sering bergerak naik ke depan. Nah, ketika Witan naik ke depan tentu ada ruang di posisi ini sehingga banyak akhirnya pemain-pemain Uzbekistan mencecar area tersebut. Witan ini pun kenapa posisinya berada lebih depan pada saat ia melakukan pergerakan dikala build up dilakukan oleh Uzbekistan, ya tentu niatan Coach Sintayong mungkin untuk melakukan counter attack. Nah, jadi karena Witan posisinya lebih ke depan ngepres pemain-pemain dari Uzbekistan pada saat membangun serangan, hal-hal seperti muncul di grafis ini teman-teman, dicecar oleh pemain Uzbekistan. Nah, syukur-syukurnya peluang-peluang yang didapatkan oleh pemain Uzbekistan, baik itu karena kekosongan di sektor tengah, karena kekalahan orang Ivar serta Nathan teman-teman, peluang-peluang yang mereka ciptakan pun tidak begitu efektif. Ada 4-5 kali mereka tendangannya terkena tiang. Long range shootingnya pun gokil-gokil. Ya, dari sisi permainan Uzbekistan aku rasa layak menang teman-teman. Indonesia dari sisi kualitas, dari sisi untuk pertandingan ini kita bicara demam panggung, pemain-pemain ini tidak berada di level fit. Kemudian sektor tengah timnas Indonesia pun kalah, dari sektor kanan pun timnas Indonesia pun kalah, dari ya sektor flank dicecar habis-habisan teman-teman. Arhan pun untuk kesekian kalinya dari sektor dia crossing dilakukan, tercipta gol. Ya, momentum pada akhirnya mengubah konstelasi teman-teman ketika gol Ferrari dianulir sih. Di situ setelah gol Ferrari dianulir terciptalah gol dari Uzbekistan dan BEM perubahan sangat konstan terjadi akibat proses anulir yang dilakukan oleh wasit dan beberapa kejadian terjadi lagi kartu merah dan gol dari Uzbekistan pun muncul lagi. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman karena sudah panjang banget durasinya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.